Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat ini menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas seluruh apresiasinya ya. Terima kasih ya, dan tentunya dengan sebuah harapan yang selalu kita dengung-dengungkan ya, semoga selalu always dan tidak pernah never ya, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong gak karuan lalu diunggah ulang. Jangan ya. Kan enak, lebih mudah, lebih gampang, lebih simpel, tinggal meng-share linknya saja. Jadi aku mohon jangan lah ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa ucapkan satu persatu nama kalian. Aku terima kasih atas doa-doa baiknya yang dipanjatkan untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan ya, dan semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan, makanya logistiknya dipenuhi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Oke. Kita melanjutkan ya, babi makan babi seri yang kemarin seri yang keempat, sekarang seri yang kelima tamat ya. Babi makan babi ya, ini kelima tamat. Satu, ini tamat. Sudah aku sampaikan ya kemarin bahwa ini singkat aja ya karena mereview sebelum kita masuk surat 21. Sebentar ya. Oke. Satu ya, surat 2 173 ya. 2 surat 5 3 ya, 3 surat 6 145, kemudian surat 16 115 ya. Kita tahu semua di sini ya bahwa Hingjiri ya, ini Hingjiri ya, ini Hingjiri semua, ini Hingjiri semua, ini Hingjiri semua, ini Hingjiri semua ya. Kita tidak pernah menambahkannya dengan hutan ya, kita tidak pernah menambahkannya. Jadi kalau ini ya kita terjemahkan ke dalam ke bahasa Indonesia, yaitu menjadi babi saja tanpa
tanpa ada tambahan-tambahan hutan, ya. Nggak ada itu namanya tambahan-tambahan hutan. Jadi babi saja, ya. Oke. Udah ya? Kamus? Oke. Kalau kita masukkan ke Indonesia, maka hinjiri itu ya babi. Ya babi. Ya babi. Ya babi. Ya. Ini kalau ini ya gajir ada, sorry kalau tulisan anunya kurang tepat ya, karena ini translate dari Arabiun ke Latin ya. Ada yang khinjiri, ada yang kingjiri ya. Nah, ini ada yang dengan N, ada yang nggak dengan N ya, terserah lah ya. Kingjiri ya. Ya. Ini kan sudah aku jelaskan. Kalau yang ini Arabiun, yang ini Ibraniun. Jadi saudara kita Yahudi itu khajir ya. Kalau kita khinjir. Nah, ini masuk ke dalam Indonesia itu ya ini. Ya. Diterjemahkan menjadi babi. Stop. Nggak lalu karena pingin makan babi terus ditambahi hutan, ndah. Itu namanya kekurang ajaran ketika kita menambahi atau mengurangi firman Allah. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menambahi dan mengurangi firman Allah. Jadi tidak lalu di sini karena mau makan babi ditambahi hutan supaya hanya babi hutan yang haram, tidak begitu. Hutan, tidak. Dalam perspektif Islam tidak melakukan hal yang tidak terpuji seperti ini. Nah, ini adalah sebuah kejahatan yang kita sebut sebagai eisegese. Jadi teks ditundukkan sama dia, bukan dia yang tunduk terhadap teks. Kita sebagai orang-orang yang Islam yang itu tunduk patuh, Muslim, ya kita tunduk patuh. Kalau dia hingjiri babi ya sudah babi aja. Nggak langsung ditambahi hutan supaya apa? Oh, babi hutan yang haram, babi lain halal terus dimakan, nggak begitu. Dan itu pas ketika kita cross check ke saudara Yahudi kita, mereka nggak mau memakan babi dalam bentuk apapun, ya. Karena khajir itu ya babi tanpa harus di breakdown menjadi babi hutan seperti ini, ya. Oke, sudah ya, kesini ya. Sekarang aku mau hapus ya. Ini aku hapus ya. Intinya kita taat. Kita tidak mau membangkang seperti ini ya. Karena mau makan babi maka ditambahi hutan. Karena perspektifnya sudah langsung berbeda. Ya. Oh, berarti yang halal itu semua babi kecuali babi hutan, kan jadinya begitu. Jadi kita tetap selaras dengan Yahudi, khajir, hingjir itu tetap aja babi dan itu haram ya. Dan kalaupun harus dipaksakan harus ditambahi constraint begini, ini sebetulnya yang paling tepat sesuai geografisnya ya babi gurun, bukan babi hutan. 40 tahun ya bangsa Israel mengembara di padang gurun, kok tiba-tiba ada hutan. Oke, nggak didukung oleh geografis, tapi ya terserah mereka lah ya, kalau mau makan babi ya terserah. Oke ya, clear ya, aku sudah hapus ini. Hapus. Seperti yang aku bilang kemarin, aku akan membuktikan bahwa tasrif yang beredar di medsos itu tasrif ngawur. Ya, yang katanya bahwa hinjir itu bukan babi tapi sesuatu yang apa ya? Yang umum. Jadi begini. Hinjir bagaimana tulisannya ini? Hinjir ya. Hinjir terus yaroya. Yaroya. Ya. Kalau ini ya sudah kita baca kemarin bahwa kalau ini adalah busuk. Kalau ini melihat atau memandang. Kita pakai apa?
pakai memandang aja ya. Memandang busuk. Ini nggak ada. Sedangkan aku jelaskan kemarin, busuk itu bahasa Arabinya wasak. Gini ya. Tulisannya kurang pas mungkin ya. Wasak gini. Ini busuk atau kotor ini. Ya. Jadi bukan seperti yang di medsos itu ya. Dia kan ditasrif seperti ini ya, untuk menggeser bahwa oh itu artinya bukan babi gitu ya. Oke. Itu sudah aku jelaskan kemarin ya. Sekarang kita akan fokus untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak ya. Kalau ditasrif itu bisa nggak seperti itu ya. Sehingga kalian ya tidak lagi bisa dibodoh-bodohi ya. Sebentar. Wasak. Oke, betul. Tulisannya seperti ini ya. Ini kotor itu ini. Kotor atau bisalah busuk ya. Kotor itu ini. Bukan ini. Ini nggak ada ini. Jadi ini yang beredar di medsos itu ya sekarang sulit ditembus. Apa sudah dihapus atau gimana ya? Dia ditasrif menjadi busuk dan memandang. Jadi sesuatu yang dipandang busuk. Sesuatu yang dipandang busuk. Nih. Kalau sesuatu yang dipandang busuk itu ya apa saja, dia masih mujmal, umum, belum khusus. Dia masih nakiro, belum makrifat. Nih. Nah, ini mau kita buktikan bahwa ini salah. Karena apa? Khinjir itu proper name. Kita sudah lihat historikalnya juga sampai ke saudara tua kita Yahudi. Ya khinjir itu ya babi gitu. Jadi nggak ditasrif seperti ini. Nah, kita akan menggunakan Quran surat 5 ayat 60 untuk membuktikannya bahwa ini itu adalah proper name, bukan penjelasan yang seperti tasrif seperti ini ya. Oke, ini aku hapus. Oke, sekarang bacakan tuh Quran surat 5 ayat yang ke-60 tadi. Ya, oke, dari sini. Katakanlah. Apakah akan aku beritakan? Apakah akan aku beritakan Kepadamu tentang orang-orang kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya, yang lebih buruk pembalasannya dari dalam kurung orang-orang fasik untuk dari orang fasik. Pakai apa Pak V? Fasik. Oke. itu di sisi Allah, Itu di sisi Allah. Oke. yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, dikutuk dan dimurkai Allah, murkai Allah. Oke. di antara mereka dalam kurung ada yang dijadikan kera dan babi, yang jadikan ya,
kera dan babi. Oke? Dan dalam kurung orang yang busuk Dan dalam kurung orang yang menyembah togut menyembah togut. Titik. mereka itu lebih buruk Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. dari jalan yang lurus. Titik. Sudah tinggal. Oke, perhatikan ke sini ya. Aku mau jelaskan sama kalian semua apakah khinjir itu bisa ditasrif ya, seperti yang aku sampaikan tadi ya. Kita akan buktikan. Kalau khinjir itu kan katanya, oh busuk, khinjir, ya roya, memandang, melihat, jadi sesuatu yang busuk dilihat atau dipandang gitu. Itu bener nggak gitu ya? Sedangkan kita sudah uji berdasarkan historical, itu ya proper name ya babi gitu. Nama itu nggak bisa ditasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya kalian nanti nggak bisa dibodoh-bodohi. Ya, ini adalah Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-60. Ya, oke. Jadi sekali lagi ya, perhatikan sini khinjir. Ya, di sini ya, khinjir. Ya, sama ya ro ya yang ini khinjir ini diartikan busuk atau kotor ya, busuk atau kotor gitu ya. Terus ini memandang atau melihat, memandang atau melihat, sehingga dikatakan khinjiri itu ditasrif itu dari busuk atau kotor, memandang atau melihat. Jadi memandang, melihat sesuatu yang busuk itu ya. Kita akan buktikan, bisa nggak kita masukkan ke sini. Ya. Yang jadi masalah ini terjemahannya ada yang salah. Ya. Ada yang salah. Coba kamu perhatikan mana yang salah. Ada yang kurang pas di sini, ya. Tentang jamak tunggalnya itu nggak diperhatikan, ya. Seharusnya diperhatikan, ya. Nih, ya. Cari ke teks originalnya, ya. Cari ke teks originalnya. Aku mau jelaskan. Di situ ada kata kirodat ya, kirodat, kirodat itu diterjemahkan di sini cuman ya menjadi kera. Ini ya, kirodat ya. Kalau kita lihat di sini ada kirodat, tulisannya gimana? Kirodata ya. Di sini ya. Kirodata. Ini benar nggak diterjemahkan begini? Ya. Benar nggak? Kirdun. Ya. Kirdun. Lihat aku jelaskan. Ya. Kalau kera
kera doang nih maksudnya. Dia itu ini. Kirdun. Tapi masalahnya di Al-Quran itu original teksnya, kamu lihat original teksnya. Kalau enggak nanti sulit aku jelaskan ke kamu. Di situ lihat itu ya, kirodat ya, kirodat itu kerah dia. Kalau kerah itu kirdun, sedangkan yang tulis kirodata, maka ini seharusnya bukan kerah, tapi kera-kera. Ini ya, aku kasih tanda 2 gini ya. Kera-kera. Karena ini dia tunggal. Ini kirdun, kalau kirodata itu jamak. Ya. Jamak. Oke, jelas ya? Aku ulangi lagi. Kalau kerah itu dia kirdun. Masalah yang tertulis di dalam Al-Quran, teks originalnya bukan kirdun tapi kirodata. Maka seharusnya kirodata itu bukan kerah tapi kera-kera. Ini adalah tanda 2. Jelas ya? Oke. Sekarang ini aku hapus ya. Begitu juga yang babi. Ya. Yang babi itu. Nih. Ya. Ini tadi kera-kera ya. Kera-kera. Yang ini juga aku tarik ke sini ya. Lihat itu arobiunnya ya. Itu arobiunnya kera dan babi. Wal ya honajiro ya. Di situ kita tulis honajiro. Itu awalnya original teksnya itu honajiro. Ginilah ya. Kurang pas nanti ya, mohon dimaklumi karena ini translate dari Arab ke Latin. Honajiro. Bukan hinjir ya. Bukan hinjir. Bukan hinjir. Ini biasanya ada yang ngasih N, ada yang enggak ya. Ini ya udahlah, penting kamu ngerti. Ada yang katanya biasanya hinjir ya, tapi ada yang hinjir tulisannya ya. Kalau honajiro itu bukan babi. Kalau hinjir ini baru babi. Jadi kalau dia mau begini, itu harusnya original teksnya begini. Gitu loh. Tapi kan masalahnya bukan ini yang tertulis, tapi honajiro ini. Honajiro ini jamak. Sama dengan peristiwa dengan ini. Hinjir ini tunggal. Ya. Tunggal. Ya, atau mufrad. Maka di sini seharusnya sama dengan ini, babi, babi. Gitu loh. Babi, babi. Ya. Oke. Jelas ya, sudah kita benahi. Ya. Jadi begini, katakanlah apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai. Jadi dia dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera-kera, nah, begitu seharusnya, dan babi-babi ya, dan orang yang menyembah togut ya, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-60. Seharusnya ini ya dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi karena dia jamak ya. Di sini babi, di sini khonajiron, ini dari hinjir. Nah, kita mau fokus ke babi ini. Ya. Yang jelas supaya kamu ngerti bahwa itu khonajiro, Gus. Iya, karena dia jamak. Ya.
Makanya ini harusnya babi-babi bukan babi. Jamak khonajiro, khinjir itu tunggalnya ya, jamak tunggal. Ya. Paham ya? Jadi meskipun di sini khonajiro ya tetap aja babi, cuman harusnya babi-babi. Kalau babi itu khinjir gitu loh. Karena aku mau menjelaskan khinjir itu bisa nggak diterjemahkan seperti ini? Memandang sesuatu yang busuk itu bisa nggak? Gitu. Oke, ya. Sebelum ke sana, ya, aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian, ya, sebagai bentuk apresiasiku. Sebentar, logistiknya dipenuhi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tamat ya, terakhir seri 5. Alhamdulillah. Oke, aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Seri 4, sekarang seri 5. Seri 5. Oke, ya. Masih lemot dia. Oke. Pertama, dari saudara kita Arif Muksinin yang ada di Tuban, hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Arif. Kemudian Kang Mas Wahyu 72 dari Brebes ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Penjelasan Gus semakin menjadi terang soal haramnya babi. Sebentar, aku kontrol mikrofonnya, nanti habis cas lagi. Oke, ya. Ingat pesan makku, karena di tempatku dulu makan anjing, babi, marus. Marus itu apa? Darah sembelihan. Oh, kayak biasa, aduh. Aku dengar aja nggak sanggup makan darah. Jangan makan yang diharamkan karena lebih banyak yang dihalalkan. Betul pesan ibu, ya, pesan emak itu betul. Jangan makan yang diharamkan, orang yang dihalalkan aja banyak kok. Tapi orang kan biasanya begitu, ya. Yang dibolehkan itu banyak, yang dilarang sedikit. Tapi orang cenderung kepada yang sedikit karena apa? Itu yang disebut penasaran. Ini apa sih larang-larang gitu? Penasaran dia ya. Tapi kalau kita sadar seperti apa yang dipesankan emaknya Kang Mas Wahyu bahwa jangan makan yang haram. Orang yang dihalalkan aja lebih banyak kok gitu ya. Oke. Karena membuat aturan itu ya adalah aturan dari yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui segala untuk makhluknya. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Wahyu yang ada di Brebes. Ya alhamdulillah lah ya. Kajian-kajian kita itu bisa membangkitkan memori kita di masa lalu tentang pesan-pesan orang tua kita ya. Babi itu jangan dimakan gitu ya, karena banyak yang halal, kenapa harus yang haram kan gitu kan. Pilihannya itu loh banyak yang halal gitu. Oke. Matur nuwun. Salam Isra juga untuk semua keluarga muslimku yang ada di Brebes. Lanjut, Kang Sahran Gepari menyimak sambil makan siang dengan cuaca yang terang dan sejuk. Alhamdulillah, kalau di sini mulai dingin, Kang. Bandung Utara bagian barat sejuk. Atur nuhun Kang Sadayana, atur nuhun ya. Salam Isra untukmu semuanya. Kemudian Bapak kita, Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus, salam Isra, dan semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak ya. Ini sesepuh kita ini ya. Jauh di belahan utara Sumatera, Deli Serdang sana. Terima kasih Bapak G. Salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di Deli Serdang. Kita lanjut. Wah, jauh ke timur kita sekarang, ke Ambon. Kang Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Ya. Bismillah izin nyimak. Alhamdulillah pencerahannya sangat bermanfaat. Terima kasih Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Ya. Nanti ini hanya informasi awal aja. Seperti ini. Doa serta sholawat terbaik kami gitu. Sholawat itu artinya apa? Ya, aku sudah ajarkan kamu dukungan, mendukung. Ya, tapi dia dalam edisi jamak.
Kalau sholat itu mufrad dia. Nah, nanti perintah yang merapat-rapatkan sab itu, hadis itu kan ada kata sholat. Hati-hati, itu sholat yang amanah. Ya, sholat yang mana? Jangan sampai salah pasang hadis. Ya, suhu vakum itu kan merapat-rapatkan itu kan. Terus itu kalau kamu baca hadisnya terus ke bawah, itu nanti kalau nggak salah begini, tolong dikoreksi. Setan tuh sudah supaya tidak masuk lewat celah yang renggang gitu. Coba otak lu pakai ya. Semuanya coba mikir ya, otak lu pakai. Apakah kalau nih ya sudah rapat begini ya, terus setan kagak bisa masuk? Coba. Jadi tugas kamu nanti untuk memikirkan sebetulnya hadis itu konteksnya tentang apa sih gitu loh. Karena di sana juga ada kata sholat. Sholat itu mufrad, kalau sholawat itu jamak, ya. Oke, itu hanya trigger aja. Mungkin nanti kita lanjutkan di video-video lainnya tentang sab sholat yang kemarin pernah kita bahas. Ada 2 sunnah ya, yang rapat-rapat Imam Syafi'i seperti kita ini ya, terus yang diperagakan oleh Az-Zaitun beda ya, mereka renggang semuanya, itu ada mazhabnya lah kalau kita sebut tentang kerangka berpikir mana yang diambil ya. Cuman sayangnya Pak PG itu mengambil dalilnya kok salah, kok di Al-Quran surat berapa itu itu bukan renggang waktu sholat, itu kacau lagi itu ya. Tapi apa yang diperagakan di Az-Zaitun itu sholat renggang itu ada mazhabnya itu ya, yang kemarin sudah kita bahas ya, itu lewat Ibnu Mas'ud ngambilnya ya. Oke ya, sekarang tugas kamu itu yang perintah sholat suruh rapat itu loh ya. Nanti kalau renggang setan bisa masuk. Itu sholat yang mana? Nah, seperti ini sholat dan sholawat itu hati-hati ya. Oke. Kita lanjut, itu hanya trigger aja, coba kalian pikirkan dulu ya. Apakah benar itu konteksnya tentang sholat? Allahu Akbar. Coba. Ya, karena apa yang paling lucu kalau kamu pahami itu, wah, apa kalau kita sudah rapat tuh setan nggak bisa? Setan kan produk yang non materi, nggak seperti kita. Gini aja, PR aja, coba tanya sama guru-guru, ustadz-ustadzmu, kiai-kiaimu, gimana menjelaskan kisah itu ya. Apakah tetap dipahami sholat itu sholat yang Allahu Akbar, yang diawali oleh takbir ya, ditutup oleh salam yang itu. Oke, terima kasih ya, salam mesra untuk keluarga muslimku yang ada di Ambon. Kemudian Kang Mas Dalwayu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap ya raih tugas-tugas kampus, jangan sampai terlupakan. Lanjut, Adisti Kurniaratri Hafenu salam alaikum Mataram. Nyimak Tuan Guru. Oke, salam alaikum, alaikum salam atau alaikum salam. Ya, terima kasih untuk Adistia aduh sulit namanya. Kurniaratri yang ada di Mataram. Kamu tahu nggak kenapa daerah itu disebut Mataram? Nanti ada lagi di Jakarta itu Matraman, padahal itu dari Mataram. Itu terkait itu ya. Karena kamu tinggal di Mataram, coba cari info. Kenapa kok dikasih nama Mataram? Apa hubungannya dengan kerajaan Mataram yang ada di tanah Jawa? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk Kang Hermes Edison, sorry kok Hermes. Kalau Hermes itu nama dewa. Temannya Zeus yang kita kaji tadi malam ya. Ini Kang Mas Hermes Edison. Jangankan 1 jam Gus, 2 jam masih merasa asik menyimak kajian Islam rasional. Kajiannya luas dan penuh pengetahuan, tidak muter-muter di situ-situ aja. 1 jam terasa singkat bagi ulun, 1 jam terasa singkat bagi saya. Oke, terima kasih. Ini karakter yang booklist, karakter orang yang berkerangka berpikir akademis, karakter orang yang menuntut ilmu. Tapi kan jarang yang seperti Kang Mas Hermes Edison.
maunya yang singkat-singkat. Makanya aku bikin short video itu yang maunya instan-instan, ini loh bagian lo short video. Tapi kalau yang mau belajar, mau mengerti duduk permasalahannya, sehingga dengan pengetahuan itu menjadi panduan dalam kehidupanmu bagaimana Al-Quran itu harus dipahami. Nah, ini aku kasih yang panjang-panjang, yang minimal setengah jam lah ya. Ya, tapi kadang-kadang memang lebih setengah jam. Tapi ya begitu, Kang Mas Hermas Edison, jangankan 1 jam, 2 jam pun oke katanya. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison, salam dari aku. Ya, untuk semua saudaraku yang ada di Kalimantan Tengah, salam Isra. Ya. Kita lanjutkan, jagoan kita Rio Aka, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, matur tenggu, salam Isra untukmu ya. Kemudian Kang Ari Prastio, assalamualaikum Batam, hadir Gus. Oke, matur tenggu, waalaikumsalam. Salam Isra juga untukmu. Orang asing nyimak Gus, monggo salam Isra juga untukmu. Kang Irfan Al-Akbar baru sempat nyimak, masih di Kerinci Jambi, mantap. Sekarang lanjut menyimak video kedua ya. Pertanyaan dari Luki Adam meluncur. Oh, mantap. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di proyek ini ya, proyek bendungan, proyek besar ini. Kang Mas Irfan Al-Akbar, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung. Oke. Nenden Kartini ya, babi hutan dan babi ternak sama-sama berkuku belah, sama-sama tidak memama biak. Oke, mantap. Kita lanjutkan Kang Mas Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Betul Gus, harusnya babi gurun bukan babi hutan. Iya, karena geografisnya gurun bukan hutan. Makanya LA itu sebetulnya coba adakan diskusi lah untuk mencari kebenaran, seharusnya hajir itu diterjemahkan apa. Karena setelah aku cek tulisan Ibraniumnya sama antara yang di Yesaya sama yang di Imamat. Kenapa yang di Imamat menjadi babi hutan, yang di Yesaya tetap babi? Tuh loh. Kan jadi masalah. Makanya aku bilang yang kalau saja ada LAI yang melihat ini video kajian kita ini bisa menjadi bahan untuk men-trigger mereka duduk ulang, duduk bareng, revisi lagi ya. Memang salah kok ya, harus direvisi. Kemarin 2003 baru direvisi, sekarang revisi lagi ya. Memang begitu. Daripada umat ini terjerumus semua makan barang-barang haram. Karena Yesus jelas tidak makan babi, Yesus itu haram bagi dia karena dia itu Nasrani, pelanjut dari Yahudi gitu ya. Oke, betul Gus, harusnya babi gurun bukan babi hutan. Sudah aku coba cari info hutan di gurun, nggak ada. Yang ada oase. Jadinya konyol banget. Iya, konyol, nggak ada babi hutan itu ya. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Wahyu Junaidi, dan terima kasih telah membantu mensuplai data bahwa nggak ada hutan. Mereka 40 tahun tuh di padang gurun. Kok ada babi hutan tuh? Ya, semoga lah ini menjadi kontribusi positif bagi LAI ya. Mereka bisa duduk bareng, syukur-syukur ngundang Gus Betik juga nggak ada masalah. Oke, gratis, nggak usah kasih amplop. Berangkat sendiri gue ke Jakarta ya. Kita duduk bareng untuk sama-sama untuk kebaikan, bukan saling memojokkan. Enggak, aku enggak suka. Kerangka berpikir kita akademis, ilmiah ya, untuk membuang yang salah, memegang yang benar. Ya, jadi enggak, bukan untuk tujuan lain, enggak. Untuk sama-sama supaya kita hidup benar berdasarkan hukum Allah, berdasarkan hukum Allah. Lah, hajir itu harus diterjemahkan apa? Aku telah memberi kritik, nggak benar babi hutan itu gitu. Nah, kalau ini didengar LAI terus dia mengadakan sebuah katakanlah diskusi terbatas gitu ya. Terus kita duduk bareng, ayo kita revisi lagi. Ya, supaya umat nggak jadi korban. Ini umat makan babi semua ini, ya. Jadi kacau. Oke, matur nuwun Kang Mas Wahyu Junaidi. Kemudian Kang Jamuri-muri. Nyimak Gus, salam Isra juga untukmu. Kang Mas Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, oke, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fildin Elgar, selatan terakhir menyamarkan lewat diksi dan. Oh, setan, bukan selatan. Setan terakhir menyamarkan lewat diksi dan. Oke, matur tenggu, salam Isra untuk Feldin Egar. Sorry salah baca ya, setan kok selatan. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Mas Agus Antoro, assalamualaikum. Nyimak pertama guru, salam Isra. Ini ingatku di Blitar ya, salam untuk semua saudara muslimku yang ada di Blitar. Kemudian Kang Mas Safi VI hadir nyimak
Salam Isra juga untukmu. Ini jagoan kita, soleha kita, Rini ya. Kemarin sudah aku ganti namanya menjadi Rini Satriani Ratna ya, supaya tidak lagi apa mengecewakan hati setiap lelaki ya. Nakal suka menyakiti hati laki-laki, jinak merpati, didekati lari. Boleh juga Gusi nama diganti Rini Satriani Ratna. Oke, terima kasih ya. Kan keren ya, aku kasih nama Rini Satriani Ratna. Bung Karno juga begitu, suka kasih nama. Ketika dia ngundang artis masuk, misalkan dulu itu Rima Melati, itu namanya bukan Rima Melati itu. Sama Bung Karno diundang ke istana ya. Bung Karno kan suka musik, suka tari, jadi nilai seninya dia juga tinggi. Terus diganti namanya menjadi Rima Melati, ya. Terus Bunda Titi Puspa itu nggak nama aslinya itu, nama aslinya Widiarti atau Ti siapa gitu, dikasih nama Bung Karno Titi Puspa. Aku memberi nama Rini menjadi Rini Satriani Ratna. Mantap. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Demak. Matur nuwun ya. Ini Bu guru kita ini ya, Rini Satriani Ratna. Oke. Dia 2 kali Demak hadir Gus. Oke, mantap Gus. Kasih men Gus. Kasih itu apa ya? Cepat. Iya, kondisionalnya seperti itu. Kadang-kadang juga telat. Sampai jam 10 belum terunggah. Oke, terima kasih untuk ini ya, karena dia dosen biologi ya. Jadi dia mendeskripsikan seperti ini. Tapi apa yang dia deskripsikan ya, dari segi sains babi haram kenapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 deskripsi. Itu begini loh. Ini untuk Rini dan untuk sekalian. Semuanya kalian ya. Babi itu begini ya. Kalau di sini struktur DNA babi sama dengan struktur DNA manusia, baik struktur internal maupun DNA kulit luarnya ya. Babi sering dipakai pengganti anatomi manusia pada praktek mahasiswa kedokteran. Terus ini ada lagi, babi memiliki tingkat kesamaan sains ya. Makan babi dinilai sama seperti kanibal. Terus keempat, babi memiliki air seni melimpah sehingga air seni tersebut masuk dalam darah dan mengotori dagingnya ya. Terus daging babi memiliki kandungan asam urik asid yang sangat tinggi. Jadi konsumsi senyawa urik asid berubah menjadi racun dalam tubuh. Nah, ini sesalah sains benar. Karena lewat penelitian lewat riset masuk ke lab kan. Ini benar. Tapi jangan pernah punya anggapan karena 1, 2, 3, 4 itu terus babi menjadi haram. Kita tidak begitu kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya kita lebih kepada sebagai muslim, sebagai yang tunduk patuh, ya Allah itu telah mengharamkan babi, ya sudah kita terima sebagai sesuatu yang haram, gitu aja. Cuman kalau mau dideskripsikan seperti ini bukan tidak boleh, boleh, tetapi itu bukan yang menyebabkan babi itu haram. Karena nanti akan berbicara begini, misalkan kan budaya kan berkembang terus, kalau ini kan budaya tentang sains ya. Kemarin kita berbicara tentang budaya ekonomi, tapi itu diskusinya di grup ya. Yang nggak masuk grup nggak tahu ya. Yang di grup itu kita budaya ekonomi ya. Yang mau masuk grup silahkan nanti hubungi lewat nomor WA yang ada di setiap awal video kajian kita ya. Nanti kalau yang mau masuk grup monggo silahkan. Yang nggak juga nggak apa-apa ya. Di grup kemarin di WA kita diskusi tentang ekonomi, jadi budaya ekonomi. Nah, kalau ini budaya sains. Yang namanya budaya itu tumbuh berkembang. Sains itu tumbuh dan berkembang. Kalau nanti satu saat, seperti siapa pernah berpikir tentang cloning? Kan nggak pernah. Kan dulu almarhum Ustadz Maksum ya, itu pakar fikih, ditanyain kan dia bingung. Ustadz, bagaimana kalau babi itu bisa di cloning jadi kambing? Apakah terus halal? Terus dijawabnya, males aku bicara babi gitu, ikan tempe masih enak katanya gitu ya. Sama seperti ini. Kalau nanti ada sains yang bisa menetralisir dari keempat itu, apakah babi terus menjadi halal? Kan enggak. Ya.
Jadi haramnya itu hukum dari Allah, ya sudah kita terima sebagai haram. Kalaupun dideskripsikan seperti ini hanya sebuah kondisi yang kita sebut hikmahnya, itu loh hikmahnya. Itu. Ya, jadi itu tidak merubah hukum. Hukumnya tetap saja haram, ada itu nggak ada itu. Ya. Oke, terima kasih ya untuk soleha kita hari ini. Kemudian Iqbal Medan, Yesus itu tidak tahu apa itu Kristen. Tidak tahu lah orang Kristen itu setelah di Antioquia kok ya. Terima kasih untuk Iqbal Medan yang ada di Medan ya. Kemudian Ziu, oh Mbak Rini jomblo toh. Iya, jomblo dia. Ini Rini sudah menyertakan ini ya, Al-Maidah 60. Kemudian wah ini oot lagi nih Mbah Put ini ya. Mau tanya apakah Quran itu diciptakan atau tidak diciptakan ya. Oke, aku sudah jawab ya. Semua komentar-komentar kalian aku sudah berikan apresiasinya. Terima kasih atas apresiasi yang masuk ya. Ada waktu sekitar 10-15 menit lagi ya. Nggak bisa, kita nggak bisa bikin kajian setengah jam ya. Ini sudah 45 menit. Ya, seharusnya sih maksimal setengah jam karena memang alhamdulillah di kondisi yang ideal itu 15 menit. Tapi mana mungkin ngaji gini 15 menit dapat apa? Setengah jam aja kita terlewati ya, sampai 45 menit. Ya, semoga semuanya seperti Kang Mas kita yang di Kalimantan Tengah ya, Kang Mas Harmes Edison itu ya. Jangankan 1 jam, 2 jam juga oke gitu ya. Semua punya semangat belajar yang tinggi gitu ya. Jadi aku mohon dipersori ya kalau panjang ya, memang adanya begitu. Oke. Aku akan jelaskan ke sini ya. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kan tadi malam sudah ngomong sama lu bahwa Allah kita itu bukan Allah yang jadi-jadian. Nih. Lihat ini. Ya, Allah kita itu bukan Allah yang jadi-jadian. Ya Allah. Karena jelas laisa kamitslihi syai'un. Karena jelas hendak dengan siapa engkau kamu samakan. Nggak bisa Allah kok jadi-jadian. Kadang Allah, kadang enggak. Kadang manusia, kadang Allah. Gimana itu? Tapi gitu ya, ada yang percaya saja sama dogma yang dibikin sama Apolliniaris gitu ya. Tapi kalau otak kita cukup sehat, nggak mau menerima itu, kan otak akan menolak. Kalau 100% Allah ya Allah, kalau 100% manusia ya manusia. Nggak ada ceritanya 100% Allah, 100% manusia. Tapi gimana ya? Enak itu menjelaskan kepada anak eksak memang. 100% itu sudah menutup kemungkinan lainnya. Dari 100% yang ada itu. Kalau yang ada manusia 100%, ya dia manusia. Orang sudah 100% kok, masa nggak mampu menghitung 100% itu kan 100/101, utuh dia, utuh manusia. Ya. Jadi nggak ada 100% manusia, 100% dewa, itu nggak ada. Kalau 50% manusia, 50% dewa, ya ada, itu lagunya judulnya manusia setengah dewa, setengah manusia, setengah dewa. Gitu. Begitu juga Allah. Ya 100% Allah, ya Allah, 100% manusia, ya manusia. Nggak bisa 100% Allah, 100% manusia, nggak ada. Jadi kacau. Nah, itu kita kemarin tadi malam sudah bahas tentang Yohanes 1 pasal yang ke-14 ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 ya. Ya. Itu masalahnya kan di sini. Firman itu telah menjadi manusia. Kita nggak ada jadi-jadian, itu nggak ada. Nah, sekarang ini akan aku gunakan untuk menjelaskan ini. Ya. Jadi ini ceritanya orang yang mokong, yang membangkang, yang tidak taat sama hukum-hukum Allah, aturan Allah dikutuk. Gitu loh. Dikutuk ya.
ya, mereka dijadikan apa? Kera-kera dan babi-babi. Nih, perhatikan. Bukan kera loh ya, kera-kera dan babi-babi. Siapa? Ini pembangkang-pembangkang ini ya. Ini ya, yang apa ini? Tentang orang-orang yang lebih buruk ya, pembalasannya dari orang-orang yang fasik ini ya, itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk. Karena apa? Karena fasik, karena mokong, bangkang, apa lagi? Mokong, bangkang, apa lagi ya? Terhadap aturan-aturan Allah, mereka dikutuk, dijadikan kera-kera dan babi. Nah, sekarang aku kan sudah bilang, babi ini ya, khonajiron ini itu proper name, ya, karena dia jamak khonajiro. Kalau dia single, dia khinjir. Nah, sekarang kita lari ke sini, bisa nggak ini ditaruh ke sini? Kan jadi kacau. Karena apa? Ini sudah jelas-jelas isim. Benda. Binatang yang namanya kera. Maka ini juga harus binatang yang namanya babi. Jadi babi itu proper name. Nggak seperti ini. Ya, memandang sesuatu yang busuk, yang kotor. Gimana coba? Coba kita lihat kalimatnya. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk. Pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera. Nah, dia proper name. Maka kalau di sini nggak proper name, ya seperti ini sudah ditafsir, sudah ditasrif, memandang sesuatu yang busuk. Lah, apa memandang sesuatu yang busuk? Nggak connect dia. Ini namanya logika kalimat. Dia menjadi lost, menjadi hilang. Apa sebenarnya sesuatu yang busuk? Ini harus definitif, harus jelas. Di sini karena sini sudah jelas, kera itu ya isim, ya bedes kui, monyet kui, kera-kera itu. Maka di sini juga harus dia sudah jelas apa? Babi. Ya. Inilah yang aku katakan, kalau dia dimasukkan tasrif yang sekarang sudah nggak sulit ditemukan yang ini, nggak mungkin, karena bertentangan, karena di sini kera. Ya, jadi ya tetaplah pada yang aku sampaikan, khinjir itu ya sudah babi ini, bukan yang lain, bukan seperti ini. Karena kalau ini kita masukkan ke sini enggak connect. Ya. Jadi dia khinjir. Loh, Gus, tapi itu original teksnya bukan khinjir, khonajiron. Iya, karena dia jamak. Sebetulnya khonajiron itu dari khinjir. Maka di sini harusnya dibenarkan bukan babi tapi babi-babi. Jadi orang-orang yang bajingan-bajingan itu, yang pasik-pasik itu, yang mokong-mokong itu dikutuk. Ya, dan dimurkai Allah, ya. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, ya. Dan orang yang menyembah togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-60. Sudah clear ya, di sini harus dia jelas, bukan yang nggak jelas seperti ini, karena ini masih umum. Masih mutsmal, belum nakiro. Ini nakiro dia, babi. Karena di sini juga nakiro, apa? Ini isimnya apa? Kera. Binatang. Nah. Jelas ya, bahwa ini nggak bisa dimasukkan ke sini. Maka tasrif seperti ini nggak diterima. Dia sudah jelas babi. Clear ya? Oke. Dikutuk, dijadikan kera dan babi. Timbul pertanyaan, dijadikan kera dan babi itu apakah terus manusianya itu jadi kera dan jadi babi? Coba pakai otakmu. Supaya nggak terjebak pemikiran dalam perspektif teologis kekristenan. Priman telah menjadi manusia. Coba.
Makanya tadi malam kan aku jelaskan kristologi tentang Allah kita itu bukan Allah yang jadi-jadian gitu. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih ya, kalau catatan di kitab Yohanes 1:14 itu dilihat sebagai metafora ya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau dia dipahami harafiah jadi masalah. Ya, kan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman menjadi manusia itu gimana? Kalau itu dipahami sebagai metafora oke lah. Tapi kalau terus dipahami dan itu bleger itu apa ya? Fisiknya itu Yesus, ya jadi kacau. Dia akan menjadi pagan. Kita lihat kemarin bagaimana kehidupan publik Listra, tempat Paulus dan Barnabas melakukan penginjilan, itu publik-publik yang 100% pagan. Bagi mereka ya tidak masalah mereka pagan, mereka nggak mengenal yang namanya dosa syirik. Tidak ada istilah mereka syirik-syirik, tidak ada. Ya. Dan itu pun mereka masih menggunakan bahasa metafora. Ketika si Barnabas itu dikatakan sebagai apa kemarin ya, Zeus, dan si Paulus karena dia berbicara sebagai Hermes, itu bukan berarti Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes. Enggak, itu metafor, diumpamakan. Lah orang pagan saja masih menggunakan metafora. Ini kok ada. Ya tapi ya maklum juga sebetulnya sama-sama pagan. Dia nggak mau metafora. Lah kalau memang harus dipahami secara harafiah, firman itu menjadi manusia itu nggak logis. Nggak logis. Ya. Itulah yang bilang semangat pagan. Nah, sekarang kita kembali sini. Kan kok di situ kan ada diksi jadi ya. Tepatnya kan begini. Sebentar, mana kacamata gue ini? Ya. Gini ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Terus dipahami firman itu apa toh? Coba. Kita diskusi firman dulu itu aja belum tentu selesai dalam waktu 2 jam. Ya. Khola itu ucapan, khaul. Ya. Ya, makanya hadis itu ada yang fi'liyah, ada qauliyah. Fi'il itu pekerjaan dikerjakan, qaul diucapkan. Ya. Ucapan menjadi manusia itu gimana? Gimana? Nggak logik. Tetapi kalau itu dipahami secara metafora, is okay. Kalau enggak ya pagan. Inilah yang aku sampaikan kemarin. Jadi terkait tentang diksi dijadikan itu kenapa tadi malam aku unggah kristologi yang berhubungan dengan diksi dijadikan. Begitu di sini aku mau tanya kamu. Ini manusianya jadi kera gitu secara fisik. Jadi babi secara fisik gitu. Oh itu manusia bajingan itu membangkang hukum Allah fasik. Wah. Terus jadi bedes, jadi kera semua gitu. Jadi babi-babi semua gitu. Ada yang jadi kera-kera, ada yang jadi babi-babi begitu. Secara fisik begitu. Kan kacau kalau gitu. Kalau penerimaanmu begitu, maka ini menjadi dongeng. Sama seperti firman menjadi manusia. Itu kalau dipahami harafiah jadinya pagan dongeng. Ya. Di sini itu yang maksudnya ya, orang-orang yang dikutuk ya dan dimurkai Allah, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera-kera dan babi-babi. Bukan fisiknya itu berubah menjadi kera, bukan fisiknya itu berubah menjadi babi-babi, tapi psikis. Nilai mereka itu tidak lebih dari kera-kera dan babi-babi. Manusianya ya tetap manusia. Gitu loh. Ya.
Nanti kan ada di surat Al-Baqarah juga kan ada ya. Mereka dikutuk menjadi kera juga kan ada gara-gara melanggar hari Sabat. Itu bukan terus terus manusianya jadi kera gini. Itu kan dongeng. Makanya hati-hati memahami diksi dijadikan. Ya kalau dongeng dulu kita masih kecil didongeng orang tua kita. Ada yang manusia bisa jadi kera, manusia bisa jadi monyet, ada yang bilang monyet, kera, bedes, jadi babi, jadi anjing. Jadi sembarang karet. Dan kita pahami secara fisikly. Padahal enggak, di sini berbicara psikis. Artinya kamu itu dipandang tidak lebih bagus dari kera-kera dan babi-babi kalau kamu fasik. Belegere menungso, tapi kelakuannya kewan. Nah, orang Jawa bisa bilang begitu. Oh, itu belegere menungso tapi kelakuannya kewan gue. Oh, itu fisiknya manusia tapi sebetulnya nilai harkatnya itu binatang gitu loh. Bahasa Indonesianya nanti biar Irfan yang menerjemahkan, dia paling fasih ya. Belegere menungso tapi kewan gue. Ya gitu. Fisiknya manusia tapi harkat dia tidak jauh lebih baik daripada kewan binatang, kera-kera dan babi-babi. Oke, sampai di sini dulu ya. Sudah 1 jam kita lampaui. Dan ini terakhir ya, tamat ya tentang babi dan makan babi. Jadi babi makan babi gitu ya. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya babi apapun saja itu semua haram, tidak boleh dimakan. Begitu juga saudara kita Yahudi, babi apapun haram, tidak boleh dimakan. Kalau mereka istilahnya di Yahudi itu kosher ya, halal haram ya, itu kosher ya. Dan bagi mereka tanya saja atau telepon kalau kamu punya teman di Israel sana. Orang iya, itu makan babi enggak gitu. Makan khajir enggak? Enggak makan mereka. Sama dengan kita. Maka itu jangan kamu lupa di Al-Qur'an juga dikatakan kan makanan mereka kan boleh bagi kita makan, makanan ahli-ahli kitab itu. Tapi yang ahli kitab yang sesungguhnya, ahli kitab yang aku jelaskan secara substansi dan secara administrasi. Jangan ahli kitab secara administrasi saja. Jadi ahli kitab luar dalam gitulah ya. Oke, sampai di sini dulu aku kira ini cukup ya menutup kajian kita tentang babi yang selama ini menjadi polemik di media sosial, dan kamu jangan terjerat oleh ini. Kita buktikan tidak bisa kalau ini kita paksakan masuk sini jadi lost contact dia. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keimanan Islammu. Ya, setelah kamu olah, kamu cari lewat pengembangan rasionalitasmu, ya, maka simpan di dalam hatimu menjadi sebuah keindahan yang harus kamu miliki selamanya. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain ya, yang memilih jalan lain. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan ini di awal pekan ya, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra dari aku, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.